Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dapat dilihat bahwa sisi iblis menemukan perubahan di sini. Saat beruang iblis terus memanjat, Long Hao Shen berdiri tegak di atas tembok kota. Armor yayasan esensi emasnya mengeluarkan sinar cemerlang yang cukup untuk menyilaukan mata seseorang. Tidak berubah menjadi fokus medan perang akan sulit dalam situasi ini. Dari langit, Long Tianying telah memperhatikan kembalinya Long Hao Shen sejak lama. Pada saat dia memperhatikan kembalinya Long Hao Shen di punggung Raja Bintang, senyum tipis muncul di wajahnya, berpikir dalam hati, dia memilih Raja Unicorn Cahaya Bintang pasti tidak ada tunggangan yang lebih baik untuknya. Anak ini benar-benar tahu bagaimana memilih. Dengan cepat, pertempuran Long Hao Shen dimulai. Sosok hitam dari dua musuh dengan cepat bergegas ke arahnya, milik kedua Raja Iblis dari langkah ke-8. Iblis sangat menyadari betapa kuatnya seorang ksatria armor emas, terutama yang mengenakan armor emas. Keberadaan manusia seperti itu di kota tidak lain adalah bahaya bagi iblis biasa. Dan serangan hujan meteor terakhir Long Hao Shen menyingkirkan lebih dari 100 iblis serigala dan beruang iblis. Iblis serigala dan beruang iblis lainnya mulai dengan sengaja menghindari arahnya. Iblis tentu saja berani dalam pertarungan, tetapi tidak ada dari mereka yang mau mengirim dirinya ke kematian tanpa bayaran. Melihat ke kejauhan, jejak dingin bisa dilihat di mata Long Hao Shen saat dia menggumamkan kata-kata, itu 16.000 poin kontribusi lagi. Tetap tidak bergerak, kabut emas lembut mulai naik di sekelilingnya. Tanpa perlu Long Hao Shen menyebutkan apapun, Han Yu bergabung dengannya dengan koordinasi yang ekstrim. Sepasang sayap spiritual emas yang dia bentangkan juga tampak berbeda dari sebelumnya, mereka terlihat sepertiga lebih besar dari sebelumnya, yang merupakan tanda kekuatan mereka telah meningkat. Sementara itu, bola berdiameter 1 meter diam-diam muncul di belakang Han Yu. Itu memiliki sosok besar terlihat agak konyol di luar, tetapi melihatnya, kedua Raja Iblis itu kedinginan. Itu adalah Komandan Mata Iblis. Komandan Mata Iblis peringkat ke-8. Sebanding dengan manusia dari langkah ke-7, ini lebih penting adalah binatang ajaib yang jarang terlihat yang berspesialisasi dalam meluncurkan serangan mental. Dengan binatang ajaib seperti itu untuk membantu armor yayasan esensi emas, bisakah mereka bertarung dengan mudah? Tetapi karena mereka mulai melakukan perjalanan, mereka secara alami tidak dapat kembali tanpa mencapai apapun. Tujuan yang mereka berikan pada diri mereka sendiri tidak berlebihan, hanya untuk menyita perhatian ksatria yayasan esensi emas ini. Di udara, area merah tua yang mencolok muncul di mana orang dapat dengan jelas membedakan dua komandan iblis. Punggung mereka berkilau dengan cahaya merah tua. Mengangkat pedang berat di tangan mereka, mereka memulai gerakan meretas pada jarak lebih dari 100 meter dari Long Hao Shen. Secercah cahaya merah tua yang terkonsentrasi langsung melesat ke udara, dan mengarah langsung ke Long Hao Shen. Wow, serangan bersama. Mata Long Hao Shen goyah. Dia tidak tahu bahwa komandan iblis ini adalah saudara dan karena itu memiliki kompatibilitas yang sangat hebat. Mereka ahli dalam serangan gabungan, yang membuat mereka sangat terkenal di kalangan iblis. Kekuatan serangan gabungan kedua bersaudara itu adalah yang kedua setelah kekuatan serangan Raja Iblis. Menghadapi bilah merah tua itu, Long Hao Shen tampaknya tidak terganggu. Jelas bahwa serangan ini tidak ditujukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengganggu akumulasi kekuatannya. Iblis dan manusia telah saling berhadapan selama bertahun-tahun sehingga mereka memahami dengan sangat baik jenis teknik yang digunakan oleh para ksatria. Han Yu tidak bergerak, tubuhnya mengeluarkan kabut emas yang serupa, berasal dari teknik pengumpulan momentum yang sama. Memiliki keyakinan mutlak pada kaptennya, dia percaya bahwa serangan semacam ini sama sekali tidak akan membahayakannya. Mata iblis mengungkapkan 6 tentakel, dan bergerak di sekelilingnya. Baik itu serigala iblis atau beruang iblis, mereka yang menghadapi tentakel hanya akan menggigil hebat sebagai tanggapan, sebelum jatuh mati. Tanpa ragu, mata iblis adalah musuh dari beruang iblis.
Yang terakhir memiliki pertahanan fisik yang sangat baik, tetapi pertahanan mereka terhadap serangan mental tidak dapat benar-benar dipuji. Karena beruang iblis adalah binatang ajaib dari langkah ke-6, mata iblis tidak dapat mematahkan pertahanan mereka, tetapi hanya dengan kejutan roh, mata iblis mampu membuat beruang iblis ini linglung. Dan, mengingat bahwa beruang iblis sedang memanjat, itu pasti akan menyebabkan mereka jatuh. Mengingat perawakan mereka yang besar, kejatuhan seperti itu tidak akan jauh berbeda dengan pohon yang tumbang, sangat mempengaruhi pendakian iblis lainnya. Dengan cara ini, area yang dipertahankan oleh Long Hao Shen dan Han Yu tidak mempertahankan banyak serangan dari iblis yang masuk. Para ksatria yang hadir semuanya menjadi veteran pertempuran praktis, mereka tidak terburu-buru untuk bergabung. Mereka lebih memilih untuk fokus memperkuat area lain di medan perang, meninggalkan Long Hao Shen dan Han Yu banyak ruang untuk bertempur. Kilatan oranye bersinar di lengan kiri Long Hao Shen, berasal dari pertahanan ilahi. Bam! Long Hao Shen tidak bergerak, bahkan tidak 1 inci pun. Bilah merah tua yang sangat terkonsentrasi berubah seketika menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, saat cahaya tebal dan terang menerangi lingkungan Long Hao Shen. Kilatan cahaya yang gemilang muncul tiba-tiba, mengambil bentuk sambaran petir yang menyilaukan, mengarah langsung ke dua musuh yang kuat. Dalam sekejap yang mengikuti tindakan Long Hao Shen, Han Yu juga bertindak. Sayap di punggungnya mengikuti setelah Long Hao Shen, dan sesaat setelah lepas landas, matanya menjadi merah berdarah, saat dia membidik komandan iblis di sisi kanan. Seolah-olah mata iblis menempel pada Han Yu, dia mengikuti Han Yu sepanjang jalan. Kilatan petir mencapai kecepatan yang menakutkan, dan Long Hao Shen mengarahkannya ke area di tengah dua komandan iblis, seolah bertujuan untuk menyerang keduanya pada saat yang bersamaan. Komandan iblis bersaudara bukanlah saudara kembar tanpa alasan. Di wajah mereka muncul ekspresi jijik. Salah satu dari mereka memegang pedangnya di tangan kanannya, yang lain memegang pedangnya di tangan kirinya, dan mereka berdua menyatukan kedua tangan mereka yang lain. Komandan iblis di sebelah kiri mengayunkan lengannya, tiba-tiba mengarahkan serangan ke depan sambil melemparkan saudaranya ke depan, bersama dengan ujung pedang berwarna darah. Di udara, samar-samar orang bisa melihat sosok iblis besar berkedip, dikelilingi oleh area gelap. Tengkorak seukuran kepalan tangan berwarna darah tiba-tiba diluncurkan dari langit, mengarah ke Long Hao Shen. Meskipun tengkorak berwarna darah ini bervolume kecil, begitu itu muncul di pandangan mereka, Long Hao Shen dan Han Yu sama-sama memiliki sedikit perasaan teror. Tepat pada saat ini, komandan iblis bereaksi. Riak lembut dan terdistorsi menyebar ke diameter 1 meter di sekitar mata besar itu. Segera, kabut hitam yang terbentuk di balik tengkorak berwarna darah itu dihilangkan, menampakkan sosok kedua komandan iblis, dan pada saat yang sama, serangan kejutan mental itu menyebabkan mereka melambat. Dalam keadaan kilatan petir, Long Hao Shen memang terlalu cepat. Dari saat tengkorak merah itu muncul, tidak butuh waktu bagi Long Hao Shen untuk bentrok dengan musuh. Namun, bukan tubuh Long Hao Shen yang menabrak, tetapi perisai berbentuk karapas siputnya. Dengan suara, pam, tengkorak merah darah menghantam perisai, dan cahaya oranye lembut diam-diam menyebar ke sekitarnya, secara mistis melarutkan kekuatan mengerikan itu. Faktanya, pada saat komandan iblis bersaudara bergandengan tangan, kekuatan gabungan mereka sudah mencapai tingkat langkah ke-9. Sayangnya, mereka menemukan perisai tingkat epik yang berasal dari transformasi siput ilahi yang legendaris. Namun, tengkorak berwarna darah itu bukan hanya keterampilan serangan. Setelah kekuatan serangannya dihilangkan, tengkorak itu bertindak seolah-olah masih hidup dan menempel pada perisai siput ilahi matahari dan bulan. Dengan kilatan cahaya merah tua, wajah berbentuk tengkorak berubah menjadi iblis, menggigit perisai siput ilahi matahari dan bulan. Keterampilan dua saudara komandan iblis ini sangat tirani. Bakat besar yang dianugerahkan kepada kedua bersaudara itu membuat mereka menerima penghargaan dari Dewa Iblis Kematian Samigina, dan dia secara pribadi mengajari mereka untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu,
mereka jauh melampaui komandan iblis lainnya dengan peringkat yang sama dalam hal keterampilan. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk berhadapan dengan ksatria suci yang mengenakan armor esensi emas tingkat epik. Selain itu, tengkorak berwarna darah ini juga memiliki kemampuan kontaminasi yang menakutkan. Membuat tengkorak berwarna merah darah ini membutuhkan darah dan bagian dari jiwa iblis, dan dengan demikian, itu bisa disebut keterampilan atau peralatan. Dari upaya komandan iblis bersaudara sebelumnya, bahkan sepotong peralatan legendaris akan, setelah digigit oleh tengkorak berwarna darah, menjadi rusak, atau bahkan dihancurkan. Bahkan peralatan epik akan sangat terpengaruh. Ketika mereka melihat perisai tingkat epik, mereka memutuskan untuk menggunakan tengkorak berwarna darah ini. Benda ini bernama dendam darah, kemampuan mengutuk yang kuat yang akan membuat sakit kepala pada manusia manapun. Sayangnya, mereka menemukan lawan yang salah hari ini. Jika saudara itu mengarahkan senjata dendam darah ini ke armor emas Long Hao Shen, itu mungkin akan berpengaruh, mengharuskan Long Hao Shen membuang waktu untuk menghilangkan efeknya. Tapi sialnya, target mereka kali ini adalah perisai siput ilahi matahari dan bulan. Faktanya, dalam semua sejarah manusia, binatang ilahi seperti siput ilahi matahari dan bulan ini hanya muncul 3 kali, dan sebagai juru bicara Dewi Cahaya, kemurnian atribut cahaya mereka bahkan melampaui putra cahaya seperti Long Hao Shen. Bagaimana atribut cahaya dengan kemurnian seperti itu bisa terkontaminasi oleh efek dari item sihir terkutuk semacam ini? Pada saat yang sama ketika kilau oranye dari siput ilahi matahari dan bulan bersinar, kilauan lembut dan bercahaya menyebar dari perisai, menelan senjata dendam darah itu. Saat sinar cahaya emas kebiruan dan abu-abu menyebar, kekuatan udara dari kedua belah pihak menyebar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah dilanda topan, dan mendarat di tanah. Tidak ada yang berani tetap di langit. Jika gerakan mereka hanya sedikit terlambat, mereka akan menahan guncangan dari aliran udara mengerikan yang menyebar dengan keras di langit. Bentrokan antara kedua komandan menyebabkan dampak yang menghancurkan bumi, yang juga mengapa mereka tidak mau campur tangan dengan ringan. Jika kerusakan dari pertempuran di antara mereka menyebar ke tentara yang bertempur di bawah, kehancuran yang akan ditimbulkan bukanlah lelucon. Tetapi yang mengejutkan semua yang menonton, pada saat sinar cahaya dua warna bersentuhan dengan perisai siput ilahi matahari dan bulan, itu menyebar tanpa suara, tidak terpengaruh sedikit pun. Apa yang terjadi? Ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh semua yang hadir di medan perang. Benar, bagaimana mungkin akibat dari bentrokan antara dua panglima tertinggi dihentikan seperti itu? Meskipun telah melemah seiring waktu, bahkan manusia dari langkah ke-8 segera melarikan diri darinya. Namun cahaya berwarna pelangi itu menghentikannya begitu saja. Cahaya 7 warna mulai melemah, menghilang secara bertahap, tetapi hanya tulang yang tersisa dari dua komandan iblis itu, dan bahkan tulang-tulang itu mulai berkurang menjadi abu. Ini bukan pembunuhan instan, tetapi tampak lebih menakutkan daripada pembunuhan instan di mata iblis. Meskipun dua bersaudara komandan iblis yang bersatukan tangan tidak berada pada dari langkah ke-9, serangan kekuatan penuh mereka sudah mencapai level tertinggi. Namun mereka mati seperti itu, tanpa cara untuk membalas, dan bahkan tidak mampu melawannya. Han Yu, yang awalnya siap untuk bergerak, melayang di sisi Long Hao Shen dengan wajah kosong, benar-benar terdiam sesaat. Bahwa kekuatan sebenarnya dari perisai siput ilahi matahari dan bulan. Awalnya, ketika Long Hao Shen memperoleh perisai ini dari siput ilahi, Han Yu juga ada di sisinya, dan karena itu memahami asal-usul item ini dengan baik. Tapi apakah cahaya 7 warna cerah ini benar-benar keluar dari peralatan epik? Tingkat epik benar-benar terlalu kuat. Cahaya 7 warna yang cerah akhirnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah Long Hao Shen dan Han Yu, serta kristal ajaib dari dua iblis dari langkah ke-8. Keheningan yang aneh mengikuti, menyebar ke seluruh medan perang. Itu tidak bertahan terlalu lama, dan sekitar 10 detik kemudian, sorakan keras pecah di sisi benteng pengusir naga. Mereka secara pribadi telah menyaksikan keajaiban,
kekuatan seorang ksatria mereka sendiri. Mungkinkah orang lain selain ksatria ilahi lebih kuat dari ksatria Yayasan Esensi Emas ini? Kuil ksatria tidak terkalahkan. Di tengah sorak-sorai ini, setiap ksatria tampaknya telah memperoleh kekuatan, dengan panik menyerang ksatria iblis dan beruang iblis. Resimen ksatria lintas udara juga berkumpul, mengambil inisiatif untuk menyerang musuh udara. Tanpa ragu, dorongan kuil ksatria telah meningkat ke puncaknya. Sebagai komandan mereka, bagaimana Long Tianying bisa membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu? Dia segera memberi perintah untuk melancarkan serangan balik. Semua ksatria langkah ke-9 dari kuil ksatria naik ke langit, menempatkan tekanan yang tidak dapat diatasi pada musuh yang perlahan mereka dekati. Mundur. Dewa Bilis Samigina memberi perintah ini dengan tatapan dingin, mengangkat tangan kanannya. Cahaya yang intens menyebar dari 8 dewa iblis, dan 8 pilar dewa iblis mereka mulai berkilauan, menyelimuti pasukan iblis dalam jangkauan mereka, untuk membawa mereka kembali ke kamp mereka. Kapten, apa yang terjadi? Han Yu bertanya pada Long Haoshen dengan suara rendah. Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, aku juga tidak tahu. Tampaknya tengkorak merah yang kita temui sebelumnya membuat marah perisai siput ilahi matahari dan bulan, yang menyebabkan hal ini. Itu bertindak sepenuhnya dengan sendirinya. Tidak mungkin saya bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat yang saya miliki. Untungnya, saya memiliki armor esensi emas, karena gerakan itu menggunakan lebih dari 50.000 energi spiritual saya. Namun, saya merasa bahwa cahaya 7 warna yang terang dari sebelumnya belum menunjukkan kekuatan sejatinya, seolah-olah entah bagaimana dibatasi. Han Yu terdiam, jika itu sangat kuat ketika dibatasi, saya tidak berani membayangkan apa yang sebenarnya dari kekuatan sepenuhnya dari perisai itu. Long Haoshen tidak tahu, dan Han Yu juga tidak. Namun di sisi lain, Dewa Iblis Samigina memberikan jawaban. Alat ilahi. Kuil ksatria sebenarnya memiliki alat ilahi sebagai cadangan. Jawaban yang sama muncul di benak Long Tianying, itu perisai harus menjadi alat ilahi. Kapan Haoshen mendapatkan perisai seperti itu? Faktanya, tahta ilahi adalah artefak ilahi kuil ksatria, namun bahkan di antara mereka, tidak pernah muncul perisai peringkat alat ilahi. Dan perisai ini tidak sesederhana item khusus pertahanan. Apa yang bisa menjadi cahaya 7 warna cerah dari sebelumnya? Bahkan Long Tianying dan Samigina tidak memiliki keyakinan bahwa mereka dapat tetap tidak terluka dalam cahaya itu. Alat ilahi selalu menjadi senjata yang paling tidak terduga. Itu karena kekuatan alat ilahi seperti bagian dari kekuatan dewa. Alat ilahi yang berbeda akan benar-benar berbeda. Dan di antara alat-alat ilahi, jenis yang paling ditakuti adalah yang dapat melepaskan kekuatan absolut. Dan siapa yang tahu kemampuan apa yang bisa dimiliki perisai Long Haoshen? Dengan hilangnya cahaya 7 warna yang cerah, energi spiritual Long Haoshen dan Han Yu kembali ke keadaan cair. Proses transformasi ini lambat. Energi spiritual milik Long Haoshen yang berubah menjadi bentuk ini tidak termasuk bagian yang berasal dari armor esensi emas. Fitur ini tampak seperti amplifikasi kemampuan yang diberikan Raja Bintang kepadanya, sementara tidak sepenuhnya sama. Itu karena memiliki energi spiritual dalam tubuh seseorang berada dalam keadaan membuatnya jauh lebih mudah dikendalikan, dan pasti jauh lebih kuat. Itulah arti sebenarnya dari mencapai langkah ke-9. Long Haoshen tidak melepaskan sayap spiritualnya. Memegang bahu Han Yu dengan tangan kanannya, Haoshen meminjam bantuannya untuk kembali ke pegunungan pengusir naga. Begitu kembali, Han Yu berbalik untuk melihat Long Haoshen, bertatap muka. Keduanya memiliki ekspresi heran. Meskipun pertempuran pertama mereka kembali bersama hanya membutuhkan waktu sekejap untuk diselesaikan, mereka akhirnya masih harus bertarung bersama. Ini sudah cukup. Kapten, saya sudah mendengar berita itu. Kepala kuil memutuskan untuk meminta kami mengumpulkan 10 juta poin kontribusi sebelum membiarkan tim kami terbentuk kembali. Long Haoshen mengangguk padanya dengan senyum di wajahnya. Iya, kami perlahan-lahan akan mengumpulkan 10 juta poin ini. Dalam setahun, paling banyak 2,
selama perang suci ini berlangsung, kita pasti bisa mendapatkannya. Tentu saja, benar, Kapten, saya punya barang untuk Anda dari Lin Xin. Dan, saya mendapat kabar dari semua orang. Mendengar kalimat terakhirnya, Long Haoshan langsung tampak tertarik, apakah semuanya baik-baik saja? Han Yu mengangguk dengan senyum di wajahnya, pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 kami terpisah, tetapi kami tidak akan mati dengan mudah. Sekarang, semua orang secara aktif berpartisipasi dalam perang suci dengan kuil mereka sendiri. Dari apa yang saya dengar, Yuan telah mengumpulkan kontribusi yang cukup untuk menjadi komandan resimen. Dan Sima Xian hampir sama. Hanya Cai Er yang tampaknya tidak berpartisipasi aktif, berlatih diam-diam di kuil assassin sebagai gantinya. Mendengar dari Han Yu tentang keselamatan yang lain, Long Haoshan sangat santai. Inilah yang paling ingin dia ketahui. Berita ini memberinya kepercayaan diri dan motivasi yang meningkat untuk menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Yang paling penting adalah semua orang aman dan sehat. Penting adalah semua orang aman dan